So we are here in Bali to explore and deepen our connection with the people here, because a philosophy that's very deeply embedded within our company is to bridge the connection between humans and the crystals that we see. Because what we see in the industry at large is that there is mass production in almost every aspect of our lives, no matter where you live in the world. And our intention here is to really bridge that gap so that our community, our people can see what really happens behind the scenes, provide greater transparency, and show the heart of the people here, because I think we forget that the crystals in our collections ultimately begin with the people that make them and mine them. Halo Pak, Om Swastiastu. terima kasih. Silahkan. Halo Pak, salam Ya. kenal. Ya, saya Made. Jadi kami ingin tanya Anda beberapa persoalan. Jadi yang pertama itu Anda pengukir yang sangat handal. Terima kasih. Sudah berapa lama Anda ukir? Saya mulai belajar mengukir kerajinan ini sudah kurang lebih 20 tahun. Wah, Ya. hebat sekali. Dan inspirasi Anda dari mana? Inspirasi kadang-kadang saya lihat-lihat gambar di media sosial. Ya. Itu saya coba alirkan ke bahan kerang gitu. Oh, Ya. Jadi dari waktu awal Anda terima inspirasi dari media sosial atau dari tempat lain? Pertama waktu baru belajar dari teman. Oh, dari teman. Ya. Jadi teman ukir-ukir dan Anda Ya. lihat dan Anda rasa Anda bisa buat juga Ya, seperti itu. saya coba belajar. Mhm. Akhirnya ya sampai sekarang saya bisa seperti ini, Wah. bikin seperti ini. Anda Ya. jadi dari bahan-bahan yang Anda gunakan, bahan paling favorit Anda yang bahan apa? Kerang, Kerang? seperti ini. Ya. Wah. Ini Nautilus, dibilang Nautilus. Mhm. Kalau sudah ukirnya jadi kelihatan bagus. Ya. Dan dari bahan ini semuanya dari bahan Indonesia. Ya, Dan lokal Indonesia. lokal Indonesia. Dan seperti kerang ini semuanya selepas Anda ukir Anda poles juga Ya, poles biar mengkilap. Ya. biar mengkilap. Jadi ada di sini beberapa ukiran yang luar biasa yang Ya. Anda buat. Jadi kami akan lihat beberapa. Jadi kerang seperti ini yang sangat luar biasa. Berapa lama untuk ukir seperti ini? Untuk ukirnya kalau bisa fokus satu kerang 3-4 hari selesai. Wah, hebat sekali. Ya. Kalau saya lihat seperti ini, saya kira beberapa bulan. Sangat-sangat hebat Ya. ciri-cirinya. Dan ada juga ukiran yang seperti ini juga. Kalau yang besar-besar seperti ini, berapa lama ya? Ya, kalau motif ini naga Ya. besar. Kalau fokus 4-5 hari selesai. Wah. Satu. Ya, kami pernah lihat ukiran dari kerang, tapi tidak ada yang seperti ini. Ya. Sangat hebat. Terima kasih. Jadi kalau desain yang kami lihat di sini, inspirasinya juga dari social media atau dari tempat lain? Ya, ada yang saya lihat gambar di sosial media, Ya. saya coba bawa ke media kerang. Kadang-kadang juga ada dari teman, saya belajar juga dari teman. Oh. Ya. Wah, sangat hebat. Jadi menurut Anda untuk mengukir seperti ini harus ada berapa banyak pengalaman? Atau bisa dalam jangka masa yang singkat juga? Ya, mungkin untuk kerang memang harus punya skill. Ya. Ya, karena beda mengukir tulang dengan mengukir kerang atau batu.
Yang mana yang lebih senang? Kerang atau batu atau kayu? Kalau saya sekarang fokus di kerang, Ya. jadi kerang terus. Wah, sangat Ya. hebat, Pak. Hmm. Jadi yang ini semua dari kerang, tapi Anda juga mempunyai ukiran dari kayu dan Ya. dari bahan amber juga Ya, dan amber. ya, Tergantung pesanan. pesanan. Ya. Waktu saya lihat ukiran ini, kami bisa feel Mm. rohnya dan passion. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris kami sebut passion. Ya, ya. Ya, ada passionnya dalamnya. Mm. Wah. Karena kebanyakan ukiran di market sekarang dibuat dari mesin. Ya. Semuanya otomatis. Yang ini semuanya dari tangan. Manual. Ya, manual dan ada ciri-ciri unik. Ya. Ada dalam bahasa Inggris mereka sebut individuality. Semuanya seperti orang, semuanya unik. Tidak ada yang satu yang sama. Ya. Walaupun ini semua dari kerang jenis sama, tapi ada Berbeda. ciri-ciri yang Ya. berbeda. Ya, Bentuknya dan gayanya berbeda. Ya, benar, Tidak benar sekali. seperti buatan mesin. Benar sekali. Dan itu yang kami suka dalam bisnis kami. Batu-batunya semuanya unik. Semuanya PCS-nya semuanya lain. Sangat sangat hebat. Ya. Ada pengukir yang baru. Apakah Anda mempunyai saranan untuk mereka? Iya, tentu. Harus terus belajar biar bisa skill kita keluarkan, biar bisa ukir kerang. Dan harus praktis. Iya, Banyak. harus terus praktek, kerja terus. Tadi Anda beritahu sudah 20 tahun Anda berpengalaman mengukir. Ya. Berapa lama untuk Anda mengukir dari kerang seperti ini? Detailnya seperti ini? Baru-baru saja atau sudah beberapa tahun? Sudah beberapa tahun, karena awalnya saya juga mengukir tulang. Ya. Ya, awal saya belajar mengukir tulang, bikin piercing, belum ke barang-barang seni. Jadi untuk belajar barang seninya mungkin sudah hampir 10 tahun. Ya, baru beralih ke barang seninya. Gitu. Dan inspirasi untuk mulai ukiran seperti ini dari mana? Ya, inspirasinya kadang-kadang dari teman juga, tergantung pesanan pelanggan juga. Iya. Ya, modelnya mungkin ada yang meminta motif naga, ya, saya coba cari-cari gambar, saya bikin di media kerang. Gitu. Wow. Jadi sebelum Anda membuat produk yang terakhir, apakah Anda praktis dari bahan lain sebelum Anda mulai yang ini atau Anda mulai terus dengan yang ini? Ya, kalau dulu cuma buat piercing, jadi belum bisa bikin kerang. Ya, waktu pertama kali belajar ya beli bahan kerang dulu. Tapi untuk praktik. Ya, untuk belajar ya, biar bisa lancar. Karena alatnya juga beda. Alat bikin kerangnya, mata bornya berbeda. Oh ya. Jadi kalau misalnya saya memberi Anda desain yang baru, Anda bisa membuat terus dari kerang dan akan sempurna. Ya, Ya, bisa. atau Diusahakan. Oh Ya. iya. Tetap belajar Ya, ya. benar. Oke, wah hebat sekali Pak. Kami tidak bisa ukir, jadi kami hanya bisa lihat Ya. dan ya mind blown. Kita terus belajar. Setiap ada barang baru, kita belajar lagi. Gitu. Jadi sekarang Anda akan menggunakan batu-batu juga. Ya, bisa dicoba dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya hebat. Ya. Akan hebat. Lihat kualitasnya, wah, sangat luar biasa Pak. Priestess crystals exist to disrupt the industry at large and reconnect people back to the spirit of where crystals all began.
And our purpose here in Bali is to connect to that very spirit, the creativity, the artistry, the community that exists here. Even you can see in previous shots, we have some beautiful wood Balinese carvings. Dan kami juga ingin tanya, menurut Anda, mengapakah orang dari luar harus beli bahan ukiran dari Indonesia? Ya. Apakah ciri unik ukiran dari Indonesia menurut Anda? Ya, menurut saya, terutama untuk ukiran dari Bali. Ya, silakan. ukiran dari Bali itu punya ciri khas. Kalau orang Bali dibilangnya itu taksu. Taksu, ya. Taksu itu apa ya? Taksu modelnya sejenis ciri khas orang Bali. Oke. Seninya orang Bali, taksu. Oh iya. Seperti ada roh di dalamnya. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Iya, ada seperti energi. Iya, Ya, ada energi. spirit dalamnya. Itu dibilang taksu kalau orang Bali. Ya. Beda kalau buatan orang luar Bali. Iya. Karena kalau ukiran Bali punya ciri khas. Ya, itu. Memang benar. Kami sudah beli ukiran dari banyak jenis negara dan ukiran Bali sangat unik. Dan kami juga pernah berbicara dengan orang Indonesia dari Sukabumi, dari Sumatera, dan mereka semua bilang yang sama. Ukiran Bali lain. Jadi kami kesini untuk berjumpa dengan Anda dan melihat ukiran secara langsung dan memang luar biasa. Wah. Jadi apa itu untuk masa depan, apakah goals Anda? Apa yang Anda ingin mencapai sebagai pengukir? Untuk kedepannya, harapan saya sebagai pengukir ya biar pertama di pemasaran produk orang Bali, biar bisa terkenal sampai ke luar negeri seperti itu. Begitu. Ya, benar. Ya, kami bisa membantu Anda. Terima kasih. Dan kami akan sekarang lihat cara pengukiran Anda. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Meeting our Indonesian carvers wasn't new to us. We had done it before. But sitting down and talking to Made felt different, especially about Balinese carvings, how they've got something different about them, a life force, an essence. And now we had the opportunity to see the magic happen in real time. It was a surreal experience being able to sit here and just 2 feet away from us, beautiful detailed carvings being made. We have seen palm stones and towers made before our eyes, but nothing like this. The creation of carvings has always fascinated us here at Priestess Crystals. We'd always seen them, they've always called out to us. Being able to witness Made use his tools and his hands and imagination to carve and create something new out of simple materials truly blew our minds. I was very excited to ask Made more questions and learn more about his craft. Pertama kita bikin polanya. Kita bikin polanya juga sangat unik. Bentuk kerangnya. Kalau di Indonesia dibilang kepala kambing, kerang kepala kambing. Kerangnya unik, besar, agak sedikit keras. Yang jenis ini keras. I saw some sketches on top. So beautiful. Jadi yang ini juga dari inspirasi dari sendiri atau Anda lihat di sosial media? Lihat di sosial media, burung kolibri. Saya coba tuangkan ke kerang sesuai pesanan pelanggan. Jadi ini sudah pesanan. Dari Jawa juga? Ya, dari Jawa. Sesuai permintaan pelanggan. Jadi mereka minta seperti ini? Ya, seperti misalnya burung gitu, burung kolibri. Untuk bentuknya saya bikin sendiri. Gitu.
motifnya seperti di Cina, like antique. Ya, bahan antik dari Cina. Oh iya. Ya, sama seperti ini motifnya. Di sana juga mereka ukir bentuknya seperti ini. Ada burung-burung, ada daun-daun, ada bunga. Ini juga dari Sama. yang sama ya. Jenis yang sama, lebih kecil. Ya. Saya tidak pernah lihat kerang seperti ini. Ya. Ini kan, never seen. Yang ini I've seen before, but I didn't know Juga. in Indonesia. Yeah. Oh iya. banyak jenisnya. Oh, colour. Sedikit keras juga yang Ya. jenis ini. Jadi kalau yang ini dikerjakan akan lebih dari 4-5 hari atau Ya, sama? lebih. Ya, keren. Kalau yang ini mungkin sampai 2 minggu. Oh, wow. Prosesnya lebih lama. Ya, Ya. oke. Sangat kecil. 2 weeks, yeah. Karena besar. Yeah. Ini besarnya. Yeah. Dan ini juga akan dikerjakan. Motifnya sudah dipilih atau belum untuk ini? Belum, yang itu belum. Ya. Yang ini sudah isi Oh iya. pola gurita. Octopus. Ya, oktopus. Sama kura-kura. Oke. Yang ini sudah dipesan atau belum? Belum. Belum. Kalau sudah siap, kabari. Oke. Kami akan ambil. Siap. Oke. Kalau yang ini dari bahan dari bahan tulang sapi. Coba sapi. Untuk kalung. Celtic, motif Celtic. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil yang ini berapa lama ya untuk buat? Untuk satu piece-nya 1 hari selesai. Ini cuma prosesnya agak lama karena harus direndam dulu. Oh, Direndam pakai pemutih. oh Ya, iya. biar tulangnya lebih putih, lebih bersih. Hebat. Custom order? Ya, Custom order. custom ada. Yeah. Sudah ada pesanan. Sitting here watching Made carve these gorgeous carvings was quite an eye-opening experience. We had never seen carvings this detailed being carved like these in person. Truly, if you looked at these carvings in their finished form, you would think that they were laser carved. In this relatively short period of time, we were learning so much about the carving process and the carvings themselves, in this case, shell material. Things we would not be able to learn or know about unless you were sitting here with the carver himself. I was also very impressed by the relative speed of which these carvings were being completed in. I would think that carvings this detailed would take months, but Made was completing them in days to weeks. What captured my attention were the ornate designs that I saw Made had made. The shells were absolutely immaculate, and they reminded me of antiquated carvings and paintings that I had seen as a child. But perhaps the most impressive aspect of Made's work is that he uses very simple tools to achieve these very intricate designs all around his workshop. And as a matter of fact, he only has one other person that works alongside him to produce these bespoke carvings. To an outsider's perspective, it may not look like much, and as a matter of fact, it looks very similar to my grandfather's garage, a hoarder's garage that would be, but little do we know that true pieces of art are created here using very simple tools and methods. Jadi yang ukiran ini sudah hampir siap atau masih? Ya,
sudah hampir selesai. Jadi yang ini tinggal bikin detailnya saja. Oh, detailnya. Jadi yang di belakang itu sudah siap, Ya. sudah sedia. Detailnya seperti ini, Oh, garisnya. Setelah ini kita amplas, lalu kita finishing. Ya, selesai. amplasnya dengan apa ya? Amplas dengan seperti ini, Oh, iya, iya. Gunakan tangan atau mesin? pakai mesin. Oh, iya, mesin. Kita amplas Oh, biar halus. ya. Waktu kering Ya, itu kering masih gini dia. Kurang halus, kurang halus. permukaannya kurang halus. Dengan sanded. Yeah, no, yeah, of course. And only one piece. Only use one part on the Dremel tool. One piece. Huh? You don't use all of these, just one. Ya, ini diganti nanti. Oh, diganti. Ya, Jadi ikut bentuknya Anda akan ganti dengan. ya. So that's for like the polishing. Depending on what you want to make, you will use like a Different bigger one. tips. Jadi yang kami lihat di atas semua seperti ini prosesnya. Ya, seperti ini. Bentuknya berbeda-beda sesuai keperluan, ya. Sesuai proses. This is my product. So beautiful. Wah, sangat hebat. Jadi ada yang dari tulang, ada yang dari kerang, Ya, dan amber juga. amber. It's so beautiful. Amazing. The shells are gorgeous. Ya. Ini dari kerang, berbahan kerang. Ya. Wow. Is that a dragon? Ya, Yeah, wow. It's so beautiful. mermaid. Mermaid. Oh, So beautiful. ada. Wah. Dan yang ini bisa saya pegang. Bisa. Yang ini dari kayu jenis apa? Kayu asam. Oh, kayu asam. Ya, Jadi menurut Anda ukiran kerang atau amber yang lebih mudah untuk dikerjakan? lebih mudah kerang. Kerang. Ya, kalau amber sedikit susah finishingnya. Oh. Ya, karena dia amber lokal itu lengket dia. Oh. Ya, jadi harus detail waktu kita amplas. Iya. Ya, Saya pernah lihat ada ukiran pengukir yang gunakan bahan resin itu supaya lebih mengkilap. mengkilap. Anda gunakan resin juga atau Tidak. Tidak. Enggak. Oh. Ya. Beda amber lokal sama amber Meksiko beda. Ya benar. Amber Indonesia lengket. Lengket. Ya. Kalau kena minyak dia lengket. Oh, oke oke. Sangat hebat. It's beautiful, thank you. Thank you. Jadi ada beruang, ada Serigala, serigala, ada kelinci, ada gajah. gajah ya. Dan yang ini ada tengkorak kecil. Ya, Wah, hebat juga. iya. Motifnya alami. Wow. Ya, motif alami dari kayunya. Ya, dari kayu. Dan giginya dari Giginya tulang. terbuat dari tulang sapi. Wah, Kalau model ini sampai 5 hari 5 selesai. hari. Wah, Ya. luar biasa. This was by far the most anatomically accurate skull I've ever seen. Most skulls in the market are not anatomically accurate, but this skull over here, you might actually think of it to be a real skull. In all our fun and excitement, we actually forgot that Alicia is a big fan of carvings. She's always wanted to try to carve, and we decided to ask Made. He obviously obliged, and here we are back in the workshop, ready to try. Which one? It's okay. Untuk praktik saja. Oh Yeah, gitu. Ya, ya, Anything ya. you want, Oke. 'cause I understand this is a Yes. beautiful one.
Oke, ya. Looking back on this experience, it was quite a once-in-a-lifetime opportunity for me to have a chance at carving a seashell. Now, something I did not expect when carving this shell is that you have to use quite a bit of force to actually make some kind of imprint in the shell. Now, the scientist in me, knowing this was calcium carbonate, mostly thought, well, this should be relatively soft to carve into. But you would be surprised with a Dremel tool that you need to apply a significant amount of force to get an imprint into the shell. I don't even know if I made a dent in it. Hearing Sach and Made talk before about how much practice is involved in the actual carving of these artworks, well, now I had a taste of that for myself. Even just the amount of pressure you need to apply in different angles to get some sort of pattern etched into a shell is an art form in itself. Bikin bahan lain belajar lagi. Yeah. Kalau bikin batu ya saya harus belajar lagi. Ya, kuat sekali. Ya. Yang alat yang Anda gunakan. Ya, untuk latarnya mungkin kebanyakan ornamen ukiran Bali. Oh, Ya, untuk latar latarnya ya. latar di ukirannya kita pakai ornamen khas Bali. Oh, Ya. Ini ada 2 tempat kerja. Ya, Dan baru finishingnya kerja berdua saya berdua, ya. sama ada. Dan itu tempat untuk finishing. Ya, itu tempat finishing, polish juga, tempat potong juga, Oh, potongnya. atau tempat gosok juga. Oh, ya. Tempat gosok batu, cuman alatnya masih kurang. Oh, ya. Untuk alat gosok batu belum ada. Oh, ya. Di Sukabumi ada beberapa yang gunakan bambu. Bambu, untuk ya, bambu tua, bambu kering. Mungkin. Nah, itu cara tradisional. Oh, Ya, buat gosok ini mata cincin. iya. Ya, gosok pakai bambu. polish. Tradisional. Ya, seperti ini. Digosok nanti pakai bambu. Dan ini semua Anda buat sendiri? Workshop ini Anda pakai? Ya, Wah, hebat. sendiri. Ini hebat sekali. Airnya ada lampu di Ya, harus ada air menetes. Ya, Kalau tidak keras dia. ya benar. Terima kasih banyak kami bisa lihat proses Anda. Ya, Dan ya burung-burung kami sudah lihat, ada hewan laut juga dan Ya. kura. Jadi Anda ada banyak pengalaman dengan bentuk-bentuk yang lain. ya, Ya, dan Ibu juga suka sekali dengan ukiran. Sudah lihat cara untuk membuatnya. ya, Ya suka tapi tidak pernah coba. ya. Tapi Belum hari pernah. ini dia Ya. sudah coba. Harus ada kesabaran banyak. Harus banyak belajar. Terus belajar terus. Ya. Yeah. Benar sekali. Ya. Setiap ada barang baru, secara tidak langsung kita belajar lagi. Ya, benar. Motif baru, belajar lagi. People who are extremely talented. And the purpose of this documentary on another level is I think people here especially don't understand just how talented, creative and artistic they are. So we really want to honour and value the people and expand our company even more to include more people to work with us. It creates an industry which is anti-mass production and all about people first. It was truly a privilege to be able to come here in Bali and meet Made in person. Not only were we able to see new carvings in new materials, but we were also able to see how these carvings are carved, the skill and the patience, as well as the creativity and the inspiration behind these carvings. The work we did here today is extremely important for us here at Priestess Crystals. By going behind the scenes, we're able to deepen our connection with the people and the hands that make all our creations, but also deepen our sense of appreciation for the work
and the craft that has taken place here. Despite doing this for almost 20 years, Made stressed on the fact that he's always learning, he's always trying to improve his craft. And for me personally, I found that very, very powerful. Alicia and I found this advice invaluable and have taken this approach on here at Priestess Crystals. We're continually learning and adapting, thinking of how to make the experience for all of you even better than it is right now. This was Beyond the Stone Part 1. Stay tuned for Part 2, where we learn about where it all began.